Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Kurniawan. Saya dari kelas D semester 4 jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Humas. Saat ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berhubungan dengan public speaking demi memenuhi tugas mata kuliah public speaking. Tanpa berlama-lama, mari simak videonya. Langsung saja, yang pertama ada judul jurnal. Judul jurnal yang akan saya review adalah kemampuan public speaking mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia FKIP Universitas Wiralodra di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yang kedua adalah penulis, di mana penulis pada jurnal ini adalah Eni Tarsini dan juga Imas Juida. Yang ketiga ada nama jurnal, di mana nama jurnal tersebut adalah jurnal literasi. Selanjutnya yang keempat ada volume, tahun, dan halaman, di mana jurnal tersebut volumenya adalah 5 nomor 2 tahun 2021, halaman 375 sampai 387. Selanjutnya yang kelima adalah reviewer, di mana itu saya sendiri, yaitu Gilang Kurniawan. Selanjutnya yang keenam, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui realitas kemampuan public speaking mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang kedua ada tingkat kesulitan mahasiswa dalam melakukan public speaking. Yang ketiga adalah masalah yang dihadapi mahasiswa dalam melakukan public speaking. Dan yang keempat, solusi yang seharusnya dilakukan dan seluruh sivitas akademika dalam masa pandemi COVID-19 untuk meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yang ketujuh ada metode penelitian, di mana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif artinya menganalisa bentuk deskripsi kualitatif tidak hanya terbatas pada upaya mengumpulkan data, kemudian menyusun data, tetapi juga disertai analisis dan pemberian arti terhadap data yang dikumpulkan. Sumber data dalam penelitian ini berupa sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya latar belakang. Latar belakang di jurnal kali ini yaitu karena dalam sendi-sendi kehidupan, tentunya kita sering melihat orang yang berbicara di muka umum, baik dalam suatu kegiatan formal maupun informal. Orang yang berbicara di muka umum secara formal biasanya dilakukan manusia pada saat adanya suatu kegiatan formal di masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya bukan suatu hal yang asing lagi bagi kita, namun banyak sekali yang belum memahami tentang kegiatan berbicara di muka umum itu. Dan tentunya kegiatan berbicara di muka umum tersebut tidak semua orang dapat menguasainya. Kegiatan berbicara di muka umum itu merupakan suatu ilmu yang dinamakan sebagai public speaking. Yang tentunya sebagai mahasiswa harus mempelajari dan memahaminya, karena ilmu tersebut sangat penting dan harus dimiliki untuk menopang keberhasilan dalam kehidupan. Apalagi sebagai mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang tentunya harus dapat berkomunikasi dengan baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menjadi contoh di masyarakat dalam penggunaan bahasa. Public speaking merupakan kemampuan sosial penting yang berhubungan dengan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif dan sesuai. Public speaking meliputi tantangan untuk diperhatikan dan dicermati oleh orang lain yang dapat menjadi sumber stres. Oke, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu realitas kemampuan mahasiswa. Berdasarkan hasil dari lapangan dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi yang menulis lakukan pada mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah mahasiswa prodi PBSI atau pendidikan bahasa dan sastra Indonesia pada mata kuliah perkembangan peserta didik semester 2 kelas A adalah 21 orang.
Mahasiswa yang aktif mengajukan pertanyaan, menyangkal, menanggapi materi yang dipelajari ketika di kelas berjumlah 5 orang, dan tidak aktif 16 orang. Nah, untuk yang kedua, jumlah mahasiswa prodi PBSI pada mata kuliah kritik sastra semester 4, kelas A adalah 18 orang. Mahasiswa yang aktif mengajukan pertanyaan, menyangkal, menanggapi materi yang dipelajari ketika di kelas berjumlah 2 orang, dan tidak aktif 16 orang. Nah, yang ketiga, jumlah mahasiswa prodi PBSI pada mata kuliah kritik sastra semester 4 kelas B adalah 14 orang. Mahasiswa yang aktif mengajukan pertanyaan, menyangkal, menanggapi materi yang dipelajari ketika di kelas berjumlah 3 orang dan tidak aktif 11 orang. Nah, yang keempat yaitu jumlah mahasiswa prodi PBSI pada mata kuliah psikololinguistik semester 6 kelas A adalah 19 orang. Mahasiswa yang aktif mengajukan pertanyaan, menyangkal, menanggapi materi yang dipelajari ketika di kelas berjumlah 8 orang dan tidak aktif 11 orang. Tersebut menggambarkan bahwa kemampuan public speaking mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia masih rendah dan cukup memprihatinkan, padahal sesuai dengan target capaian kemampuan mahasiswa prodi PBSI dalam melakukan kegiatan public speaking. Sudah merupakan suatu keharusan karena mereka akan bergelut dengan dunia kerja, baik itu sebagai guru, pembicara, reporter, pembawa acara, pembawa berita, ataupun yang lainnya, yang menuntut untuk mencapai kemampuan public speaking yang kompeten. Nah, bahasan selanjutnya yaitu adalah kesulitan mahasiswa. Nah, stimulus negatif tersebut pada akhirnya menimbulkan sikap dan perilaku yang tidak kondusif bagi mahasiswa itu sendiri dalam melakukan public speaking yang termanifestasikan dalam sikap yang akan saya sebutkan. Sikap yang pertama yaitu sikap cuek di kelas, tidak peduli terhadap apa yang sedang didiskusikan. Yang kedua, tidak mau mengungkapkan pendapat atau pertanyaan. Yang ketiga, mempunyai pengalaman buruk dalam public speaking. Yang keempat, lingkungan yang tidak kondusif. Yang kelima, kurangnya minat membaca. Yang keenam, kurangnya rasa ingin tahu. Dan yang ketujuh, monopoli yang bertanya di kelas. Nah, masalah yang dihadapi mahasiswa prodi PBSI dalam public speaking bisa dikategorikan sebagai suatu gangguan psikologis. Gangguan psikologis merupakan keadaan tidak normal yang terkait dengan fisik dan mental. Psikoterapi atau sering disebut dengan terapi bicara atau terapi psikologi dalam metode yang umum digunakan untuk menangani berbagai gangguan mental dan masalah emosional. Tetapi dalam hal ini tidak perlu dilakukan psikoterapi, cukup diberi kesadaran secara emosional supaya mental menjadi kuat dan diberi latihan banyak. Dalam melakukan komunikasi publik melalui public speaking, tentu saja gangguan tersebut harus dihilangkan. Salah satu cara untuk mengikis gangguan psikologi tersebut adalah dengan cara melakukan komunikasi persuasi. Nah, komunikasi persuasi itu apa sih? Komunikasi persuasi adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Nah, permasalahan yang sering terjadi di kelas itu, yang pertama adalah mental yang lemah, yang kedua tidak percaya diri, yang ketiga kurang membaca, yang keempat kurang pengetahuan, dan yang kelima takut salah. Nah, setelah membahas dan mengetahui realitas kemampuan mahasiswa, kesulitan, dan masalah yang dihadapi oleh mahasiswa, selanjutnya kita akan membahas solusi untuk berbicara di depan umum. Nah, realitas kemampuan mahasiswa, kesulitan dan masalah yang dihadapi, dan solusi sebagian besar menyangkut permasalahan psikologis. Deskripsi tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya permasalahan yang dihadapi mahasiswa terkait public speaking bisa teratasi dengan adanya pelatihan dan wadah khusus. Adapun beberapa solusi yang ditawarkan kepada mahasiswa adalah sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya wadah yang spesifik bagi mahasiswa yang takut berbicara di depan umum. Nah, yang kedua adanya training atau pelatihan tentang public speaking. Yang ketiga, perbanyak latihan berbicara di depan umum dengan menghafal teks. Yang keempat, mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum melakukan public speaking, terutama mental. Dan yang kelima, perbanyak frekuensi latihan dalam melakukan kegiatan public speaking.
Oke, kita masuk kepada kesimpulan, di mana kesimpulan pada jurnal yang saya review adalah realitas kemampuan public speaking mahasiswa prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia masih sangat rendah. Rata-rata mahasiswa yang aktif 24,60% dan tidak aktif 75,40%. Yang kedua ada tingkat kesulitan mahasiswa PBSI dalam melakukan public speaking terletak pada sikap berikut, yaitu yang pertama memiliki sikap cuek di kelas, tidak peduli terhadap apa yang sedang didiskusikan, tidak mau mengungkapkan pendapat dan pertanyaan, mempunyai pengalaman buruk dalam public speaking, yang keempat lingkungan yang tidak kondusif, yang kelima kurangnya minat membaca, keenam kurangnya rasa ingin tahu, dan ketujuh monopoli yang bertanya di kelas. Kemudian masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa PBSI dalam melakukan public speaking yaitu mental yang lemah, tidak percaya diri, kurang membaca, kurang pengetahuan. Selanjutnya adalah solusi yang dalam meningkatkan kemampuan public speaking mahasiswa PBSI adalah sebagai berikut. Tersedianya wadah yang spesifik bagi mahasiswa yang takut berbicara di depan umum. Adanya training atau pelatihan tentang public speaking, perbanyak latihan berbicara di depan umum dengan menghafal teks, mempersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan public speaking, terutama mental, perbanyak frekuensi latihan dalam melakukan kegiatan public speaking. Nah, kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir nih, yaitu kekurangan dan kelebihan. Di mana kekurangan dalam jurnal yang saya review adalah beberapa bahasa atau kata yang digunakan cukup sulit untuk dipahami. Yang kedua adalah susunan pembahasan yang tidak beraturan sehingga membuat bingung pembaca. Nah, kelebihannya adalah pembahasan dalam jurnal ini sangat bagus dan bisa menjawab pertanyaan banyak orang mengenai mengapa ada kecemasan pada saat berbicara di depan umum dan cara mengatasinya. Yang kedua ada pembahasan dan data yang disajikan cukup lengkap. Yang ketiga adalah pembahasannya disajikan dengan singkat dan padat sehingga menarik untuk dibaca. Semoga pembahasan yang saya berikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.